Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Pertama-tama terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Dalam 1 minggu kami berhasil menembus 110 subscriber dengan 1280 view. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, please subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, baik di bidang investasi maupun khususnya di pasar modal. Oke, hari ini market review 5 Juni 2020. 258 saham menguat dan 138 saham melemah. IHSG hari ini tercatat menguat 0,63% atau 31,0 poin ke 4.947,7. Tapi belum menembus resisten kita ya di 4975 atau 76. Kemudian kalau kita bicara soal sektoral, maka miscellaneous industry yang beberapa hari lalu agak tertinggal hari ini menunjukkan kekuatannya dengan positif 4,12%, sedikit jauh meninggalkan yang lain. Kemudian satu-satunya sektor yang mengalami pelemahan adalah consumer goods dengan min 0,31%. Kemudian investor asing sendiri mencatatkan net sales senilai 50 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat kembali USD melemah terhadap rupiah, sehingga rupiah terlihat sangat solid di angka 13.870. Oke. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang diperdagangkan asing hari ini? Kalau kita lihat dari segi net foreign buy atau saham yang paling banyak dibeli asing, di peringkat pertama ada Astra International dengan 79,6 miliar. Kemudian di peringkat kedua ada dipegang oleh Pakuwon dengan 43,2 miliar, ICBP dengan 33,6 miliar, TUWR dengan 19,2 miliar, dan Gudang Garam dengan 14,2 miliar. Kemudian kalau kita lihat saham-saham yang dijual asing, nomor 1 diduduki oleh TLKM dengan 239,4 miliar, lalu UNVR 25,4 miliar, kemudian MAPA 16,7 miliar, HM Sampurna 15,3 miliar, dan Jasa Marga 14,3 miliar. Itu adalah saham-saham yang dijual oleh asing hari ini. Kemudian kalau kita lihat active turnover atau jumlah saham yang paling banyak diperdagangkan secara rupiah, maka nomor 1 yang paling banyak diperdagangkan adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI dengan 817,1 miliar. Kemudian disusul TLKM 611,5 miliar, Bank BCA 500,3 miliar, Bank Mandiri 439 miliar, disusul Pegas 340,9 miliar. Yang patut dicatat ini adalah Pegas yang selama beberapa hari terus mengalami perdagangan dengan jumlah yang signifikan secara volume dan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita bicara secara global atau kenaikan atau penurunannya, saham yang ada di dalam watchlist komunitas kami, komunitas BES, yang paling banyak kenaikannya adalah Garuda Indonesia dengan 15%, lalu CTRA 14,39%, lalu Sumarekon dengan 14,15%, lalu Alam Sutra dengan 11,76%, dan terakhir Pakuwon Jati dengan 11,59%. Harus diketahui bahwa Ciputra, Sumarekon, Alam Sutra, dan Pakuwon adalah semuanya saham-saham properti. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan paling besar dipimpin oleh Cepin atau Carun Pokpan minus 2,54%, lalu Telkom dengan 2,12%, lalu TPIA Chandra Asri Petrochemical dengan 2,05%,
Lalu roti, Nippon Sari Roti dengan min 1,96%, dan semen Gresik minus 1,82%. Untuk semen Gresik sendiri sudah mencatatkan penurunan 4 hari berturut-turut setelah sebelumnya 4 hari berturut-turut dalam teritori hijau. Oke, itu saham-sahamnya. Kemudian kita lihat indeksnya. Kalau kita lihat hari ini Nikkei Jepang menguat 0,74%, Hang Seng Hong Kong meningkat 1,66%, Shanghai meningkat 0,4%, Straits Times Singapura meningkat 1,64%. Kemudian Europe market walaupun saat ini belum tutup, FTSE London plus 1,75%, dan DAX Frankfurt 2,59%, dan yang sangat luar biasa adalah Dow Jones Future atau DJIF yang diperdagangkan plus 2,81%. Dow Jones mendekati 27.000. Luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena Dow Jones Future sendiri all time high-nya 29.543. Artinya sudah sangat dekat mengejar all time high-nya lagi. Padahal kita ketahui bersama di Amerika sendiri urusan domestiknya masih parah. Masih banyak ya demonstrasi. Tentu saja COVID juga belum reda, tapi bursa naik begitu kencang karena pelemahan US dollar yang ya boleh dibilang sangat tajam. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir US dollar turun dari 98.320 ke 96.440. Tapi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, dia turun dari 100.560 ke 96.440. Jadi cukup dalam ya. Malah kalau kita hitung sejak mulainya COVID, tertinggi di XY itu mencapai 102,990. Jadi sudah cukup dalam penurunan di XY ini atau dollar index. Ini menyebabkan banyak orang berlari dari safe haven dolar US ke saham yang merupakan aset berbahaya atau aset yang lebih volatile ya. Dan ini berlaku juga untuk emas. Emas juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi 1683 saat ini. Penurunan yang ya luar biasa ya, karena kita ketahui bahwa emas sempat menyentuh 1788 ketika COVID berlangsung. Jadi sudah turun lebih dari 100 poin emas per US dollar. Ya mungkin kalau ada yang tahu emas Antam juga turunnya luar biasa dahsyat dari 900.000, 906.000, saat ini turun sampai ke 751.596. Luar biasa ya penurunannya. Jadi aset-aset safe haven seperti emas, USD turun, pindah ke bursa saham seluruh dunia. Apakah ini pertanda bullish dengan keadaan yang masih ya, lumayan carut-marut, dengan keadaan yang belum ada kepastian tentang COVID? Mari kita sama-sama memantau market, dan untuk itu kami berusaha menampilkan atau beberapa trading idea bagi Anda sesering mungkin, atau rekomendasi. Tapi ingat, rekomendasi itu hanya trading idea. Anda harus menganalisa sendiri, Anda harus mempunyai trading plan yang bagus, Anda juga harus punya money management yang baik. Apalagi harga, ya kita ketahui bersama sekarang semua sudah mulai tinggi. Jadi kontrolnya harus betul-betul baik. Dan untuk rekomendasi dan hasil rekomendasi Anda bisa lihat di
Instagram kami. Semoga rekomendasi tersebut bisa membantu Anda mempermudah memilih saham-saham. Terima kasih banyak untuk dukungan Anda semua. Dukung kami terus, tambah banyak share supaya channel ini bisa semakin berkembang dan berhasil mengedukasi lebih banyak orang lagi. Terima kasih banyak, sampai ketemu di rekomendasi berikutnya ataupun insight dan market outlook dan market review berikutnya. Terima kasih, maju terus.